Sudah saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Karena hanya 6 ayat, nanti kita akan bacanya secara bersama-sama. Yang sebelum daripada itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu saja Bapa. Di mana pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami membaca, mendengarkan kebenaran dalam firman-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami, sucikan, kuduskan kami, layakan kami. Roh Kudus pimpin kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, dapat menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terkhusus hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Siwawesi SPH akan menyampaikan kebenaran dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari ya Bapak Roh Kudus pimpin Bapak Pendeta, tutup Bapak Pendeta dengan kuasa dalam yang terus, agar setiap firman yang diberitakan semuanya berasal daripada Tuhan, sehingga kami yang mendengarkannya dapat memperoleh berkat yang melimpah hanya daripada-Mu sendiri saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap membaca, mendengar, bahkan dapat lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Haleluya, amin. Karena hanya 6 ayat, kita akan bacanya secara bersama-sama dengan perikop berkat atas rumah tangga. Kita mulai. Nyanyian ziarah. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Israel seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau semuanya hari ini kita mau dapat belajar dengan, bahkan mau dapat melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya. 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 Baik, mari kita kembali melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur ini. Cukup luar biasa firman hari ini. Saya ingin membacanya sekali lagi kepada kita semua, Bapak Ibu. Kita baca sama-sama sekali lagi dengan suara yang nyaring. Mazmur 128. Ini berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Mari kita baca kembali 3-4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Katakan amin. Ini ya. Nah, ini firman-Nya luar biasa sekali ya. Sebenarnya kalau kita baca saja kita sudah tahu bahwa persyaratannya hanya satu, yaitu kalau kita bisa memenuhi persyaratan ini, maka ada berapa poin-poin itu yang akan kita terima. Persyaratannya yang satu, apa itu persyaratannya? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan, maka kita akan melihat antara lain di situ. Yang pertama itu dia katakan bahwa engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, ya, karena takut akan Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, ya, karena takut akan Tuhan. Amin ya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, karena apa? Takut akan Tuhan. Sampai terakhir ayat yang ke-6, anak cucumu dia, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai dan sejahtera, karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ya berarti kalau kita mau takut akan Tuhan simpel-simpel saja, berarti kita harus tahu tentang apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Gitu ya. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan yang baik, yang benar. Itu mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Menjauhi yang jahat, gitu ya. Mari kita lakukan. Jadi kalau saya lebih senang dengan takut akan Tuhan itu karena kita ini sudah begitu dekat, begitu akrab, ya, begitu intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau bikin dosa itu jadi malu hati. Amin ya. Jadi malu. Bagaimana? Kalau kita biasa yang tidak terlihat saja kita untuk bisa menyadari itu, apalagi yang terlihat. Amin. Apalagi yang terlihat, kita bisa semakin meningkat. Nah, jadi takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Untuk itu supaya kita bisa menjadi seperti itu hanya satu konsumsi kita, yaitu firman Tuhan. Harus rajin baca kitab suci, selalu saya pasti bilang, karena dasarnya kita nggak bisa pakai cara kita untuk menjadi takut akan Tuhan. Percaya saudara, walaupun kita bisa hanya sebentar, berlangsungnya sekejap, habis itu tiba ada masalah, balik lagi seperti semula. Tapi kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, biar firman Tuhan itu yang bisa menuntun kita untuk menjadi takut akan Tuhan, itu lebih permanen, lebih afdol. Nah, itu kira-kira itulah yang disebut dengan bagaimana kita bisa menjadi takut akan Tuhan. Jadi cara berpikir kita jangan pergunakan emosionalmu, jangan pergunakan cara manusia seperti dunia ini yang harus untuk belajar, harus untuk melakukan. Tapi mari hadirkan Tuhan dalam dirimu, baru engkau melakukan, gitu ya. Jadi hadirkan dulu Tuhan. Artinya kita butuh Dia dulu, baru kita bisa bereksekusi, bisa aksi, ya, bisa action dan sebagainya. Nah, yang pertama yang mau kita lihat yaitu ayatnya yang kedua. Jadi dia katakan pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Poin yang pertama, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah. Berbahagia. Ini bicara tentang seorang laki-laki, ya. Bicara tentang kepala rumah tangga. Kalau dahulu mungkin memang laki-laki itu memegang peranan paling penting. Tapi kalau saat ini saya rasa sudah semakin berimbang gitu. Tapi firman tetap menyatakan itu, bahwa
laki-laki itulah yang diibaratkan sebagai kepala. Dialah kalau sebagai jemaat, dialah Tuhannya, dialah Yesusnya, laki-laki. Nah, oleh sebab itu manusia itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, menyatu dengan istri. Bukan dia bilang gini, perempuan itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, menyatu dengan suaminya. Dia bukan bilang begitu firman. Ya, firmannya bilang apa? Laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, menyatu dengan istrinya. Karena laki-laki itu boleh dikatakan dia perkasa. Dialah imam di dalam rumah tangga itu. Oleh sebab itu dia harus belajar untuk hidup mandiri, wajib itu, sebagai seorang laki-laki. Dia harus belajar untuk hidup mandiri untuk bisa membawa istrinya terkhusus, ya, untuk bisa menghadapi situasi yang terjadi. Kalau terus tinggal di mertua indah terus, ya begitu nanti kurang bertanggung jawab. Apalagi di situ mertua, yang punya rumah mertua, tanahnya mertua yang beli. Suami lu mau ngapain, lu mau macam-macam, nggak berani, nggak bisa apa-apa. Harus, makanya ya paling sedikit kontrak dulu lah. Walaupun tidur di dasar sama handuk aja nggak masalah. Saya dulu pernah pertama kali nikah tuh belum punya kasur, belum punya tempat tidur, berusaha untuk gelar handuk yang tebal itu tidur sudah. Ya, saya kira harus mau berdua aja kok, mau makan, mau ini. Jadi kalau hidup berdua itu rasanya lebih enjoy, lebih kita bebas, tidak terikat, tidak diintimidasi, tidak dan seterusnya. Makanya dasarnya kalau kita takut akan Tuhan, percaya, ya, situasi apapun kita tetap smile terus, kita tetap sukacita terus, ya, ada damai gitu. Walaupun tinggalnya di rumah SSSS, yang tidurnya kakinya di luar, kepalanya di dalam, kena hujan, haleluya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi laki-laki itu harus mampu melakukan itu. Didasarkan dengan takut akan Tuhan, saya percaya akan berbahagia. Yang berikut ini yang luar biasa ya. Saya coba untuk menggali lebih dalam, laki-laki saya rasa harus terlalu dalam-dalam. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Jadi yang kedua, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Kalau kita bicara pohon anggur, artinya mujizat yang pertama yang Tuhan nyatakan apa waktu itu? Air menjadi anggur. Mujizat yang pertama. Artinya begini Bapak Ibu. Istri ini dilahirkan sebagai seorang penolong. Amin. Kalau namanya penolong, perempuan ini luar biasa. Dia diambil dari tulang rusuk laki-laki. Bicara tulang rusuk itu ada di depan sini Bapak Ibu. Melindungi apa? Jantung dan alat vital, paru-paru. Jadi wanita itu punya daya yang sangat kuat sekali. Dia bisa melindungi paru-paru dan jantung wanita. Makanya firman bilang, ya suami-suami apa? Kasihilah istri. Walaupun dia lulusan SD atau sama sekali nggak sekolah, ingat dia itu penolong. Ya, dia itu penolong. Jadi istri itu mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Saya kadang-kala menganggap diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, merasa sudah perfect gitu. Sehingga artinya jadi teman damping kita ini biasa saja. Jujur aja lah, ya, jangan menang-menang. Kadang-kala istri kita nggak angkat, cuek aja. Dia mau ngomong apa kayak bodo amat. Tetap
Padahal kalau kita mulai teliti ke belakang lagi, suara istri itulah yang paling benar. Amin ya. Karena dia sih diibaratkan sebagai apa? Pohon anggur. Kalau kita baca di Yohanes 15 itu bicara soal siapa? Yesus. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Jadi Firman katakan bahwa istri itu pewaris kasih karunia. Pewaris kasih karunia, pewaris istri itu. Kasih karunia itu sesuatu yang cuma-cuma yang Tuhan berikan tanpa melihat saudara punya kerjaan. Dia nggak pernah melihat itu. Dia kasih secara cuma-cuma, anugerah. Kasih secara cuma-cuma. Nah, yang dapat itu istri, perempuan. Kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi, ya, makanya hai suami kasihilah, dengerin dia. Jadi kalau di mana engkau berada, istrimu berada, terbebaskan engkau dari selingkuh, terbebaskan engkau dari matamu yang lihat ke sana, lihat ke kiri, terbebaskan engkau dari segala nafsu-nafsu yang membuat engkau tidak berjalan lurus. Dia mendampingimu. Mukanya bulat ke, mukanya lurus ke, mukanya gepeng ke, dia tetap istri kita. Katakan amin dulu. Coba yang bawa istri pegang tangan lah. Yang bawa suami supaya itulah perhubungan. Rumah tangga itu Tuhan yang bentuk. Departemen pertama kali rumah tangga itu Tuhan yang bentuk. Jadi kalau macam-macam dengan rumah tangga yang mulai goyah, hati-hati, hadapanmu Tuhan, bukan hantu. Ya, Tuhan yang berhadapan. Kalau Tuhan yang berhadapan, siapa yang melawan? Hantu. Enggak mau. Kalau kita lawan hantu masih ada Tuhan. Tapi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, haleluya. Ya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Kita lihat lebih jauh lagi tentang buah anggur ini. Ya. Anggur itu melambangkan kelimpahan, kemakmuran. Anggur itu kelimpahan, kemakmuran. Berarti istrimu itu lambang kelimpahan dan kemakmuran. Katakan amin. Istri dia lah yang saudara coba bayangkan ya. Kalau di rumah saudara kerja di kantor, dia mesti bangun pagi, nyiapin makanan, nyiapin minuman, semuanya sebelum suaminya berangkat dia siapkan semuanya. Setelah suaminya berangkat dia mulai dapur lagi terus. Sepertinya nggak pernah berhenti. Cuci lah, jemur, baru masak, nyetrika. Sebaiknya kalau besok gantian aja, aku ganti. Jadi suami yang nyetrika, cuci, masak, istri yang aku ganti sekali-sekali. Artinya memang jadi jangan jadikan dia sebagai pembantu rumah tangga, tetapi jadikan dia sebagai mitra, sebagai teman. Sampai di kantor, halo sayang, bagaimana lagi? Masih nyuci? Bilang sama dia, haleluya. Ingat kalau mau pulang lu mesti cantik ya. Pohon anggur, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Kemudian lambang umat Allah yang baik maupun lambang apa lagi? Jadi kalau kita lihat anggur, Bapak Ibu lihat anggur itu kan dia kita pergunakan dalam perjamuan kudus, kita pakai anggur itu ya, untuk kita minum anggur begitu manis. Dan pohon anggur itu di Israel sana menjadi suatu pendapatan yang luar biasa bagi negara itu, pohon anggur itu. Jadi kalau Bapak Ibu buah yang satu ini enak, menyegarkan, dimakan sebagai camilan atau ukuran yang kecil, tidak perlu mengupas, langsung makan aja karena rasanya cukup manis. Kemudian apalagi menurut pusat kesehatan dia berguna untuk obat bergizi tinggi dan seterusnya. Kemudian
anggur yang belum matang, anggur yang ini dia belum matang aja dia bisa dipergunakan untuk obat yang belum matang. Kalau yang sudah matang maka bisa dipergunakan untuk langsung makan atau kita konsumsikan untuk minuman anggur. Itu cukup luar biasa. Jadi kembali kalau kita lihat ke firman di dalam Yohanes 15, kita buka sama-sama itu Yohanes 15. Itu yang sangat menonjol sekali mengenai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya selain kita melihat daripada perikop yang berbicara soal firman Tuhan di sini, Yohanes 15, tapi kalau kita lihat istri kita, artinya marilah kita menyatu. Matius tentang kesepakatan. Dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka dikabulkan. Sepakat dong. Hanya dalam hal sepakat. Belum Tuhan hadir, belum. Ayat berikutnya baru dia bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Ayat sebelumnya dia katakan 2 orang sepakat. Ini dalam hal dunia 2 orang sepakat saja dikabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Apalagi kalau 2-3 orang di dalam Tuhan, luar biasa. Dan perikop kita kan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu mulai hari ini bulan suami mulai menyadari, ayo pulang pegangan tangan. Kalau bangun pagi-pagi jangan langsung lari, lihat dulu gini lu kiri kanan tuh masih ada apa enggak? Jangan udah tidur di kamar sebelah. Woi, itu masih ada. Cium dia walaupun mulutnya bau cuma dikit mandi. Kalau dia anak-anaknya itu cara itu kenapa? Karena Yesus hadir dalam diri kita. Kalau Yesus tidak ada, cuek aja udah langsung mandi. Woi, jalan dulu ya, woi. Woi siapa nih? Woi. Istrimu, kekasihmu yang kau cari susah-susah kemudian diberkati Tuhan. Menjadi suatu rumah tangga yang makannya kemudian diusahakan oleh dia, bajumu bisa rapi, disetrika oleh dia. Itu istrimu. Jangan kau saja, sayang. Percaya saudara, pulang dari tempat ini, saudara dengan istri hidup rukun. Kita di rumah Tuhan percaya apapun yang kau minta Tuhan kita. Amin ya? Percaya. Tapi ingat, jangan sampai anggur itu jadi asam, saudara. Pernah makan anggur asam nggak? Hah? Ada anggur yang asam. Firman juga katakan jangan. Makanya harus hidup takut akan Tuhan. Suami, laki-laki harus menjadi orang yang takut akan. Iya. Jadi kita lihat ya, istri. Apalagi sebenarnya banyak sekali. Jadi pohon anggur itu, Bapak Ibu, tadi Yohanes katakan, mari tinggal di dalam dia dan kita tinggal bersama di dalam dia, menyatu saudara. Percaya. Jadi jangan lihat dari latar belakang sini seperti apa. Walaupun pembicaraannya menurut logika manusiamu, ini ngomong apa sih sebetulnya? Terima dia, biar dia bangga. Dan lu ngomong, lu ngerti nggak sih lu? Langsung dikat aja dia nggak punya hak untuk bicara, jangan. Kasih biar dia bicara. Walaupun dalam pembicaraan itu ada banyak hal-hal yang salah, kasih biar, karena dia menolong. Supaya engkau tetap menyatu. Kesatuan itu sangat-sangat dibutuhkan. Kesepakatan. Rukun, amin. Rukun. Mazmur berapa? 133.
kesanalah berkat Tuhan diperintah. Hanya modal hukum aja. Nah, lihat yang berikut. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Nah, ini anggur dan zaitun ini memang dua hal yang sangat amat mempunyai daya jual yang cukup tinggi gitu, sampai saat ini. Zaitun, kalau buat zaitun, kalau pohon zaitun itu, kalau Bapak Ibu lihat ya, dia tumbuh di daerah-daerah yang memang kering gitu. Tapi akarnya itu bisa masuk sampai 6 meter ke dalam, dan bisa ke dalam, bisa ke samping. Dia cium air saja dia hidup. Akarnya dia cium air, cium aja, nggak sampai kena air. Berarti kalau hujan turun, amal luar biasa. Dan pohon yang dikatakan pohon abadi itu zaitun. Pohon yang tidak goyah. Makanya pada saat dia sudah tua dan dia mau mati, itu tunas-tunas baru muncul, saudara. Kayak pohon pisang, saudara. Ya, Bapak Ibu ingat pohon pisang ya? Kalau dia sudah berbuah, kita mesti tebang dia. Tapi sebelah kiri kanannya muncul tunas baru lagi, nanti sampai dia berbuah lagi. Zaitun modelnya itu. Yaitu, jadi kalau pohonnya itu sudah mulai layu, nanti muncul tunas baru, saudara. Jadi pohon abadi, pohon kekal. Makanya dikatakan di firman itu, dia bilang bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak yang tidak akan memalukan, kan? Kenapa? Karena orang tuanya takut akan Tuhan. Amin. Karena orang tuanya takut akan Tuhan, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia akan muncul tunas-tunas itu. Bapak Ibu lihat, zaitun pertama kali di Kejadian itu waktu Baktranus. Ya, Baktranus. Kemudian melepaskan merpati itu supaya cari tahu apakah sudah kering atau belum. Akhirnya burung itu mengambil dahan daripada zaitun, dibawalah ke situ. Dahannya itu tidak rusak. Amin. Dahannya tidak rusak, dahannya segar. Dahannya segar. Artinya bahwa ini adalah lambang damai. Amin. Lambang kedamaian. Situasimu pada saat itu apa? Air bah yang begitu luar biasa. Keterpurukan terjadi. Banyak orang yang mati pada saat itu. Siapa yang mau sama? Hanya itu sama orang-orang yang ada di Batra. Tapi lihat, daun zaitun itu tidak rusak. Ya, tidak ada, mungkin ada layu atau apa sama sekali. Tetap segar. Disitulah lambang damai dan sejahtera. Makanya Amerika memakai zaitun itu di $100. Bapak Ibu kalau lihat ada lambang dahan zaitun. Amin, itu lambang kedamaian. Anak-anak, jadi jangan dikte dia. Anak kurang ajar, anak tidak tahu diri, anak bodoh. Hati-hati ucapan kita menghakimi. Ini anak raja. 1 tambah 1 berapa? 4, Pak. Anak luar biasa. Anak raja. 1 kurang 1 berapa? 2, Pak. Luar biasa. Karena anak-anak kita ini tunas-tunas yang damai, yang sejahtera. Terakhir itu dia bilang bahwa sampai dengan anak cucumu damai sejahtera itu akan menjadi ini. Itu zaitun. Kita tahulah zaitun yang sekarang dijual dengan apa? Olive oil, namanya olive oil. Minyak itu digunakan untuk mengurapi raja-raja terdahulu. Ada kekuatan kuasa jika pengurapan terjadi. Markus katakan dicipratkan pada tempat yang banyak kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu pergi dengan minyak urapi. Datang kepada orang sakit, dioleskan orang sakit, didoakan sembuh. Yakobus katakan itu dia bicara minyak. Meleleh dari mana? Dari kepala, jantung sampai ke jubahnya Harun. Artinya kalau kita doa sama Tuhan, tidak setengah-setengah,
kepala total semua itu. Kalau sembuh total, kalau diberkati total. Ingat, jangan ingat ya. Jadi kalau zaitun bicara luar biasa banyak sekali. Tapi kita lihat bahwa anak-anakmu akan seperti itu jika kita takut akan Tuhan. Jadi inilah keluarga. Bicara istri, bicara anak, ini bicara keluarga. Mujizat pertama kali terjadi di keluarga, yaitu air berubah menjadi pernikahan. Kita juga mesti hati-hati. Pertama kali hancur dunia ini juga oleh keluarga, Adam dan Hawa. Makanya saya bilang baca kitab suci, berdoa setiap hari, inilah kekuatan kita. Doamu penuh kuasa. Berdampingan dengan istri, waduh. Jadi mari saudaraku, hai suami-suami kasihilah istri. Hai istri-istri, apa? Tunduk pada suami. Jangan tanduk, saudara. Yang anggur asam itu biasanya tanduk ya. Dikasih uang belanja segini, Jadi mari kita menyatu, sehingga kalau kita berikan ke istri juga kita nggak pernah hitung-hitungan. Udah itu semua istri yang ngatur, ya. Saya percaya kalau saudara suami istri bisa menjadi cerminan yang luar biasa, anak-anakmu pasti akan menjadi zaitun-zaitun yang luar biasa, yang akarnya kokoh, pohon abadi, pohon yang nggak pernah rusak, karena tunasnya muncul lagi, saudara. Mau dia di tanah kering, munculnya di batu-batu, saudara. Tempat yang bayangkan batu-batu bisa muncul itu, sudah kekeringan, tapi dia tetap utuh, kokoh muncul. Itulah tunas zaitun. Hanya satu syaratnya, apa? Damai. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 4, sama-sama 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bayangin ya, seumur hidup. Jadi kalau kondisi kita kayak seperti ini, ya, Tuhan masih COVID-19 terjadi, ya. Banyak depresi, stres, segala macam. Banyak orang yang bunuh diri. Itu yang bisa bunuh diri, bisa terjadi. Mungkin aja dia mau bayar, dia punya cicilan, nggak bisa. Cicilan motor, cicilan mobil, nggak mampu untuk bayar. Walaupun pemerintah sudah memberikan banyak cara-cara, ya akhirnya bisa bunuh diri terjadi. Itu kenapa? Karena pikirannya tidak pernah diisi oleh firman Tuhan. Jadi kerdil, jadi buntu, nggak ada jalan keluar. Mau ngomong sama istri aja, makanya jangan suka mutang-mutang, jangan suka ambil sana sambil sini, tambah ruwet. Aduh, bagaimana nih? Tambah ruwet lagi. Ngomong sama anak karena rasanya bisa, bapak yang itu beresin sendiri. Tapi kalau kita ngomong sama anak, bagaimana? Tenang, nanti saya bayar. Tenang aja. Kalau anak bisa begitu, kenapa? Karena takut akan istri bantu. Mari kita doa. Itu dia. Itulah keluarga. Keutuhan keluarga itu akan menjamin hidup, akan menjamin masa depan, akan jadi abadi. Zaitun ini mau model kayak apapun, kalau engkau kokoh seperti zaitun, tidak akan pernah boleh. Oleh sebab itu konsumsilah Tuhan. Pagi-pagi kalau pulang ada waktu cari untuk bersekutu dengan Tuhan, baca kitab. Walaupun hanya baca saja tidak bisa merenungkannya, doa saja.
itu akan menguatkan. Firman apa yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mengakui kesalahan. Bayangkan, mengajar, memperbaiki kelakuan, mengakui kesalahan. Maafin ya, tadi Bapak ngobrol sama cewek itu. Maaf, tadi Bapak pakai uang begini gitu lah. Terbuka. Komunikasi dalam keluarga itu sangat amat penting, sehingga kerukunan itu bisa tetap terjaga sampai. Jadi 128 ini Mas luar biasa ini. Mazmur 128 ini ya. Artinya hanya dengan persyaratan satu, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, nggak ada susah-susah lagi. Baca Alkitab aja. Engkau akan mengerti, oh ya Tuhan harus saya begini, saya begini. Itu tidak. Dengan membaca firman Tuhan kita jadi intim akrab dengan Tuhan. Kita mau bikin dosa jadi malu hati sama Tuhan. Bagaimana ini? Percaya saudara, kalau jemaat Getsemani semua BPJ-nya seperti ini, oh Yesus, bangku-bangku yang kosong ini akan penuh nanti. Gerejanya akan berubah. Makanya saya bilang kita berubah semua cara manajemen yang memakai otak, memakai mulut yang berbicara, akhirnya ribut, akhirnya nol besar hasilnya. Kita rubah manajemennya back to back. Amin ya? Kembali kepada rajin berdoa, rajin baca kitab suci, percaya sudah. Jangan memberikan terobosan-terobosan, peluang-peluang. Orang itu datang, nggak perlu kita reklame, nggak perlu publikasi. Orang datang. Bapak Ibu coba bayangkan, kita sudah mulai berjalan, sudah mengasuh sebulan lebih ya? Iya 2 bulan. Gaji pendeta bisa dibayar, Bapak Ibu bayar. Kostor bisa dibayar, satpam, listrik, air, telepon bisa dibayar. Padahal yang hadir ini cukup lumayan, paling 10 orang, dan persembahan paling berapa? Tapi semuanya bisa dibayar. Kenapa? Karena kita sehati. Jemaat mula-mula, mereka tuh bertekun dalam pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul itu apa? Ini. Amin. Ini pengajaran rasul. Bersekutu bersama, berdoa. Karena ini gereja, ini bukan perusahaan minyak, ini bukan perusahaan kapal, perusahaan yang besar yang bisa mendatangkan objek yang ini punya Tuhan Yesus. Jadi kalau punya Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia mesti dekat sama Dia. Baru ngomong Tuhan, ini gerejamu penuhi, nanti Dia yang kerja. Bapak Ibu tahu orang-orang yang dinikahkan oleh almarhum papa saya, oleh almarhum Pak Ateng, mereka yang datang bawa puluhan kemarin. Bayangkan datang langsung taruh di situ. Itu juga hari-hari selesai. Jadi Tuhan bisa bawa siapa saja. Amin ya? Siapa saja. Yang penting sekarang cara kita untuk mengatur gereja ini, jangan pakai otakmu. Mau lu bilang sarjana, insinyur, saya insinyur. Ya, kalau mau ngatur bisa lah untuk urusan itu. Tapi apa hasilnya mau besar? Kalau pakai otak, pakai caranya Tuhan. Ya. Tuhan minta supaya kita sehati seperti suami istri tadi. Harus sepakat, suami dan istri itu harus sepakat. Disitulah kekuatan dahsyat surga bergoyang pada saat saudara minta. 2 orang sepakat di dunia ini, minta apapun juga permintaan mereka dikabulkan. Bapak ayat berikut bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita sepakat. Kita rapat nggak usah terlalu ribet-ribet. Yang penting sekarang ibadah, doa, ibadah,
lakukan itu terus menerus, percaya. Gereja ini akan berubah, bahkan GKPI akan berubah. Ya, jadi ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera, ya, atas Israel. Haleluya. Belum terlambat, segala sesuatu belum terlambat. Mari menyatu dengan istrimu, suami kasihi istrimu, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, keluarga rukun. Kesana apa? Berkatnya. Gampang-gampang aja. Kenapa susah-susah? Kalau kita rukun, mau godaan dari manapun, situasi apa, kalau kita rukun, dia nggak akan mampu. Hari ini mungkin tidak ada berkat, uang tidak punya, mungkin cuma ada tinggal beras 2 liter buat makan. Mari kita senyum saja. Kita hadapi itu dengan sukacita. Gak usah jadi berbantah-bantah, gak usah jadi mesti ngomel. Akhirnya ribut. Yang datang bukan Tuhan, tapi setan. Hadirkan Tuhan dengan sukacita. Ya, jadi istri sebagai pohon anggur, anak-anak sebagai apa tadi? Tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu pohon abadi yang tidak pernah akan rusak. Sampai saat ini tetap tumbuh. Di Indonesia saya nggak tahu ya, mungkin ada juga kali ya, mungkin tangannya kurang. Tapi dia memang di tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang berbatu, tumbuh dari sana. Tunas. Jadi anak-anak itu muncul. Luar biasa ya firman, artinya kok bisa gitu ya. Dia tulis bahwa pohon zaitun, dan saudara kalau sedikit kita buat zaitun baca banyak pun berarti anak itu kuat mampu. Kenapa? Karena orang tuanya takut akan Tuhan. Hanya itu. Jadi sebenarnya kita ini aku gampang sekali saudara untuk merubah segala sesuatu. Tuhan sudah sediakan firman Tuhan yang jelas. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada yang berbeda. Ada benang-benangnya terkait. Nubuatan terjadi di perjanjian lama, dia bernubuat terjadi di perjanjian baru. Jelas. Jadi yang namanya Tuhan pergi ke sorga, menyediakan tempat dan suatu saat dia akan kembali, itu pasti. Amin ya? Pasti dia akan datang menjemput saudara dan saya. Untuk itu supaya imanmu bertambah, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Bangun mesbahmu. Bangun mesbahmu di rumah. Bangun suami istri, bangun mesbahmu. Supaya kuat, kokoh, seperti zaitun. Tidak gampang tergoyah. Maka Tuhan katakan berbahagialah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu nasihat untuk saudara dan saya, firman Tuhan bukan firman yang biasa-biasa, ini firman langsung dari Tuhan. Untuk itu kita aminkan. Kita aminkan dan kita ikrarkan. Kita nyatakan. Suatu pengikraran yang kita nyatakan dengan perkataan mempunyai kuasa yang luar biasa. Iblis tidak pernah mampu mendakwa, mendidik. Oleh sebab itu ikrarkan dengan mata terbuka, nyatakan Tuhan. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikatakan daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sambut dari Kidung Jemaat 280 pada baik yang pertama.
Aku percaya Allah yang Engkau jadi keperluan kebutuhan. Kita sudah mendengar firman, kita sudah mengerjakan firman itu, kita yakin, percaya, maka sekarang imanmu yang mulai bekerja minta. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil di mata-Mu ya Tuhan. Hari ini kami beriman, kami yakin sungguh bahwa kami mau mengasihi istri kami. Kami mau tunduk kepada suami kami ya Tuhan. Kami mau menghormati kedua orang tua kami. Kami mau menjadi keluarga yang takut akan kami. Untuk itu ya Bapa, mari ambil alih hidup kami. Jadikan hidup kami berkenan di hadapan. Untuk kami mau rajin membaca kitab suci, berdoa setiap hari. Karena inilah kekuatan kami yang dapat kami pergunakan untuk mengarungi hidup yang kami alami sampai saat ini. Hidup ini perlombaan, hidup ini pertandingan yang butuh adanya defensif, kekuatan pertahanan. Kami butuh Engkau Tuhan. Manusia kami tidak mampu berdiri sendiri Tuhan. Natur kami adalah sangat mengharapkan Engkau hadir Tuhan. Begitu ya Tuhan, ampuni pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Kami buka hati kami menerima Engkau hadir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menjauh daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak rajin untuk membaca kitab. Kami lebih egois, kami lebih mementingkan pengertian kami sendiri. Yeremia 17 katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan atau mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusianya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Jemaat kami, jemaat Getsemani yang hari ini hadir. Mari Roh Kudus, tidak satu pun yang terlewatkan ya Bapak. Dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, Kau lawat hati mereka. Kau tahu persoalan hidup yang mereka sedang hadapi. Apapun itu Tuhan. Situasi COVID-19 yang terjadi, vaksin yang sedang dikelola, yang mana awal tahun nanti baru bisa beredar. Kami percaya kami punya vaksin yang luar biasa, yaitu Yesus kami, Tuhan kami, firman kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang mengadakan semuanya ini. Kenapa? Karena manusia sudah terlalu jauh melakukan hal-hal yang menganggap bahwa dialah yang mampu, sehingga Tuhan hukum dengan sesuatu yang seujung kuku saja, virus corona, membuat kita jongkar balik. Dunia ini jungkir balik. Ekonominya, kondisi banyak negara-negara yang anjlok dalam perekonomian. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Untuk itu ya Bapa, ampuni kami. Sucikan, bersihkan, pelajaran kami Tuhan menjadi milik punya. Pulihkan dunia ini Tuhan. Pulihkan negara Republik Indonesia. Pulihkan Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Jadikan kembali kami normal kembali Bapak. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang terus berseru berdoa. Aku percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Perekonomian keluarga dan jemaat kami, jemaat Getsemani, Tuhan pulihkan. Tidak ada yang mustahil di mata-Mu ya Bapak. Aku akan mengirim berkat-Mu terkhusus bagi kami yang hari ini mungkin beras saja tidak punya, kondisi keuangan yang terus merosot. Dalam nama Yesus, jika dia sepakat, dia takut akan Tuhan, firman katakan doanya, doa keluarganya menggoncangkan surga. Dua orang sepakat, apapun yang dia minta terjadi dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Jadikan jemaat Getsemani utuh dalam nama Yesus. Siapapun itu, dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapak buat saudara-saudara kami yang dari lansia sampai dari balita sampai dengan lansia. Tuhan berarti berkati mereka Tuhan. Dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, biarlah mereka tetap diberikan kesehatan yang luar biasa.
dalam nama Yesus. Dan kami semua beriman, kami percaya, kami sehat sempurna, segambar seperti Engkau. Aku berdoa buat Bapak Eli Opir, Bapak Wem Latu Prisa, Mona Evi Opir, Bapak Yopi Kaya, Ibu Seri Nainggola, Ibu Linda Nesika, Bapak Yopi Syahaya, Nona Diaken Alen Johanna Besi, Bapak Caka Latu Prisa, yes, dalam nama Yesus Tuhan. Nona Helen, Nona Erna Helen Tahitu, dalam nama Yesus. Bapak Pendeta Prasto, dalam nama Yesus Tuhan. Hamba menumpangkan tangan buat nama-nama daripada hamba-hambamu Tuhan, yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh, tapi mereka tetap datang kepadamu karena mereka tahu hanya di dalam Engkau ada kesembuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya pemulihan terjadi. Disampaikan firman, dipulihkan setiap kali, disembuhkan setiap kali. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang berulang tahun, Karsten Dewi, Ken Dewi, Greg Nanggu, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya sungguh Kau memberikan mujizat 1 tahun bertambah. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Juga hari ini bertambah 1 tahun dalam umur pernikahan. Bapak Denny Libing bersama dengan istri. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jadikan mereka untuk sepakat, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Mereka takut akan Tuhan. Aku percaya Tuhan, kesana berkat Tuhan diberikan. Dalam nama Yesus, Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun pekerjaan yang sedang digeluti, apapun usaha yang sedang dibuat, apapun rencana yang sedang dilakukan, dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Aku juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Antonius, Bapak Yopi Latu Prisa, Bapak Yopi Kaya, anak dan cucu daripada Bapak Yopi Latu Prisa. Tuhan terima kasih Bapak, mereka tahu mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan. Sebagai tanda ucapan syukur mereka mengembalikan milik Tuhan 1/10 dari hasil yang mereka dapat. Terima kasih Tuhan, berkati usaha, kesehatan mereka, keintiman mereka dengan keakraban, kedekatan dengan Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka supaya tetap rukun, tetap utuh, anak cucu. Semua Tuhan berkati dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan mereka dalam berjualan, apakah itu jual buah-buahan, jual teh botol, jual apapun Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka tahu mengembalikan milik Tuhan, maka tingkat langit terbuka, berkat tercurah. Segala pencuri berkat, dalam paham pemberi kelompokan dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua saudara yang membantu dalam pelayanan pada hari ini, penerima tamu, pendoa, pembaca firman, ujian vokal grup, dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Terkhusus buat jemaat kami Tuhan, apapun persoalan yang mereka hadapi dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Pemerintah kami doa ya Bapak, terima kasih buat pemerintah kami memutuskan kami harus berdampingan dengan situasi yang sedang terjadi. Untuk itu ya Bapak, biarlah apa yang sudah disyaratkan, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, imun tubuh terus dikuatkan. Aku percaya kekuatan doa terus terjadi bagi setiap kami sehingga kami tetap sehat sempurna, dan Tuhan kami Tuhan yang berkuasa atas dunia. Dalam nama Yesus kami doa, pulihkan negara kami. Bapak Presiden kami sampai kepada wakil jajaran menterinya, sampai kepada RT RW yang ada di bawah, Tuhan berikan kesehatian, berikan suatu kesepakatan, program yang di atas terus berjalan sampai ke bawah dirasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Presiden kami, berkati jaga lindung sertai, sehatkan sampai dengan periode dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di dunia ini, terkhusus di Indonesia. Tuhan persatukan kami, kami terus mengawal segala sesuatu yang terjadi dengan doa kepada Tuhan.
Gereja Kristen Protestan di Indonesia yang ada di seantero Indonesia ini, dalam nama Yesus Tuhan berkati, kuduskan setiap pelayanan, setiap pemimpin kami, kuduskan mereka supaya mereka hidup di dalam kudus, mengutamakan Tuhan, mengutamakan pelayanan. Kembali lagi kepada Alkitab, biar Alkitab yang mengatur segala sesuatu dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus nama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau ibadah ini sudah dapat berjalan sampai dengan pada penghujung. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah terjadi hari ini. Dan kami percaya firman, ujian tidak jatuh pada tanah yang berbatu, tetapi jatuh pada tanah yang subur. Hamba berdoa buat Ibu Yuni Matatemi, Tuhan yang saat ini dalam kondisi badan yang kurang sehat, dengan ada persoalan keluarga yang mereka hadapi. Aku doa dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan hasil damai dan sejahtera, kesembuhan menjadi milik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa sempurna doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Suami, kasihilah istrimu, istri tunduk kepada suami, suami istri menjadi cerminan kepada anak-anak, sehingga anak-anak menghormati orang tua. Keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diberikan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalom, damai dan sejahtera.